Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas belajar YouTube. Oke, nah di dalam video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara melakukan riset kata kunci. Oke, nah sebelum kita membahas tentang cara membuat video YouTube, maka hal yang paling urgen sebelum teman-teman membuat video YouTube adalah melakukan riset kata kunci. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar video yang teman-teman bikin itu kita tahu ada pencarinya atau tidak. Nah, itu bisa kita ketahui dari riset kata kunci. Jika teman-teman tidak melakukan riset kata kunci, maka nanti teman-teman sudah capek bikin video, sudah bagus-bagus, ternyata setelah diupload ke YouTube maka pencarinya atau penontonnya tidak ada. Kenapa? Karena berdasarkan laporan dari Google atau YouTube misalkan bahwa kata kunci tersebut tidak ada pencarinya. Nah, itulah mengapa pentingnya kita melakukan riset kata kunci sebelum melakukan atau membuat video untuk channel kita. Oke, nah langkah melakukan riset kata kunci ini adalah langkah yang pertama dan sangat utama. Jadi teman-teman tidak bisa mengabaikan langkah melakukan riset kata kunci ini ya, jika ingin membangun channel YouTube yang profitable ke depannya. Oke. Nah, ada beberapa teknik atau cara dalam melakukan riset kata kunci ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya tentang bagaimana cara melakukan riset kata kunci untuk channel kita ya, agar memang video yang kita buat itu memang dicari oleh penonton. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan tools yang gratis saja ya. Nah, saya akan bocorkan toolsnya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sebelumnya memang sudah pernah saya singgung sedikit ya tentang tools ini ya. Nama toolsnya adalah keywordtool.io. Nah, teman-teman silakan ketikkan keyword tool di sini di Google ya. Maka dia akan muncul di urutan pertama. Kita buka ya. Nah, ini adalah tool berbayar namun ada versi gratisnya. Nah, tentu versi gratis dengan versi berbayar itu berbeda ya. Namun teman-teman yang masih memiliki budget yang kurang misalkan, maka bisa menggunakan fitur gratis saja terlebih dahulu ya. Oke. Nah, jika channel teman-teman sudah berkembang dan sudah menghasilkan, maka barulah teman-teman invest ya dengan membeli tools yang berbayar seperti vidIQ, seperti TubeBuddy dan lain sebagainya. Oke, nah ini saya anggap teman-teman masih baru memulai dari nol ya, memulai langkah dari awal untuk membuat sebuah channel, maka alangkah baiknya teman-teman menggunakan fasilitas-fasilitas yang free saja terlebih dahulu. Oke, nah di sini tampilan dari keywordtool.io. Nah, inilah tampilannya. Nah, di sini juga lengkap ya. Ada Google, ada YouTube, ada Bing, ada Amazon, eBay, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mencari kata kunci dari berbagai platform. Oke. Nah, di sini untuk mencari kata kunci yang banyak pencarinya di YouTube, maka teman-teman klik YouTube di sini. Oke. Nah, di sini kita klik YouTube, maka nanti keywordtool.io ini akan menampilkan kata kunci yang banyak dicari di YouTube. Nah, kelemahan atau kekurangan kita menggunakan versi gratis adalah kita tidak diberikan rincian berapa jumlah ya pengunjung atau orang yang mencari kata kunci tersebut. Namun teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena di sini kita fokus saja terlebih dahulu apakah kata kunci tersebut ada pencarinya atau tidak. Maka semua kata kunci yang ditampilkan oleh keywordtool.io ini adalah kemungkinan ada pencarinya. Cuman kita tidak tahu ya mana yang pencarinya banyak dan mana pencarinya yang sedikit. Namun itu tidak masalah. Yang penting ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk membuat video channel kita. Oke. Nah, misalkan teman-teman niche-nya niche bisnis online misalkan. Sebetulnya niche YouTube itu sangat banyak sekali. Nanti akan saya bahas pada modul selanjutnya ya, ide-ide yang bisa teman jadikan sebagai topik untuk channel teman-teman. Nah, di sini saya bahas saja terlebih dahulu bagaimana cara melakukan riset kata kunci. Ya, misalkan nih sebagai contoh, teman-teman ingin membahas tentang internet marketing, ya, maka tentu teman-teman bingung apa saja ya kata kunci atau ya kata kunci yang dicari oleh visitor baik itu melalui YouTube maupun melalui Google. Nah, untuk
mengetahui kata kunci apa saja yang banyak dicari oleh visitor ya, maka kita butuh bantuan dari tools pihak ketiga seperti keyword tool.io ini. Oke. Nah, misalkan di sini misalkan niche saya adalah bisnis online ya. Sebetulnya sangat banyak ya. Apakah teman-teman tidak apa namanya, jangan khawatir kehilangan ide, sangat banyak sebetulnya ya. Bisa itu teman-teman dalam bentuk produk ya, produk digital, produk fisik dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini misalkan di sini bisnis online misalkan ya. Nah, kira-kira kata kunci apa saja yang ada pencarinya di YouTube. Nah, di sini jangan lupa ya, pilih ya, apakah teman-teman ingin lokal Indonesia saja atau memang teman-teman ingin membidik kata kunci luar juga. Namun di sini karena channel saya adalah Indonesia lokal, maka saya pilih Indonesia di sini. Oke, country-nya. Kemudian nanti dia ini otomatis akan menyesuaikan. Oke, kemudian kita klik search di sini. Nah, nanti tools ini akan memberikan list ya, kata kunci yang bisa teman-teman jadikan topik untuk teman-teman bahas di video untuk channel teman-teman. Oke? Nah, di sini sudah muncul ya, katanya ada 441 kata kunci yang berhubungan dengan kata atau kalimat bisnis online. Totalnya di sini memang kita tidak bisa lihat karena kita menggunakan fasilitas yang free ya. Dan itu tidak masalah sebetulnya. Nah, di sini ada sebagian kecil, ada sedikit ditampilkan oleh keywordtools.io ini sebagai contoh. Di sini bisnis online ya, ada 59.700 pencarinya per bulan ini ya. Nah, untuk kompetisinya juga high ini ya. Jadi di sini kekurangannya kita menggunakan fasilitas gratis, kita tidak tahu berapa jumlahnya dan juga berapa saingan kita di YouTube ya. Oke. Nah, di sini misalkan bisnis online tanpa modal ada 21.900 pencarian dan ini juga kompetisinya juga cukup tinggi ya. Nah, di sini kemudian di sini medium disebutkan bisnis online yang menjanjikan dan terbukti. Nah, kata kunci seperti ini bisa teman-teman bidik ya untuk dijadikan topik video channel teman-teman. Karena di sini disebutkan trennya naik ya. Sementara kompetisinya di sini 35 medium di sini sebutkan. Nah, dari sini ya, ini kan kalimatnya panjang ini ya, kan panjang. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kata kunci yang panjang itu kemungkinan itu saingannya sedikit ya, saingannya ringan. Berbeda dengan kata kunci yang hanya kata kunci pendek seperti ini ya, maka saingannya berat ya. Nah, di sini 93 ya. Ini 100 maksimal ya. Nah, ini berat ya, karena ini masih pendek, 3 kata, 4 kata, 3 kata, masih berat. Nah, ketika kata kunci yang panjang seperti ini, maka di sini disebutkan kompetisinya medium, artinya menengah ya. Nah, dengan kita bisa menyimpulkan bahwa kata kunci yang panjang seperti ini biasanya saingannya sedikit. Nah, caranya adalah teman-teman bisa memilih nanti kata kunci yang panjang, misalnya seperti ini ya. Bisnis apa yang cocok untuk pemula, ini bisa kita jadikan topik untuk video kita. Nah, kata kunci panjang seperti ini kemungkinan ya, nah ini pengalaman saya ya, itu biasanya saingannya sedikit ya. Oke. Nah, di sini ini juga lumayan panjang. Dan ini apalagi ya, ini sangat panjang ya. Kemudian, nah caranya kita download terlebih dahulu ya. Kita download di sini. Di tanda panah ini kita download. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, bisa teman-teman copy ke Notepad, juga bisa diekspor ke Excel. Misalkan kita ekspor ke SL. Nah, di sini sudah selesai, kita langsung buka saja. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi di sini karena kita menggunakan fasilitas gratis, maka yang ditampilkan hanya list kata kunci saja. Oke. Nah, adapun jika kita menggunakan fasilitas berbayar, maka teman-teman nanti akan ada laporannya, jumlah pencarian, kompetitor trennya, kompetitor dan lain sebagainya. Oke, di sini enable editing agar bisa kita edit. Nah, di sini sesuai dengan saran saya tadi, maka kita hanya untuk teman-teman yang baru ya, yang baru memulai untuk
membuat channel YouTube, maka carilah kata kunci yang panjang saja terlebih dahulu sebagai untuk dijadikan topik video channel teman-teman. Jangan langsung membidik kata kunci seperti ini ya, yang pendek ini, maka nanti saingannya berat ya. Implikasinya apa? Nah, jika teman-teman membidik kata kunci yang berat seperti ini, misalkan kita ketikkan di YouTube ya, misalkan saya buka terlebih dahulu YouTube. Nah, jika teman-teman ketikkan di YouTube, misalkan ada orang yang mencari bisnis online misalkan di YouTube, maka itu nanti saingan teman-teman itu berat deh ya. Jadi teman-teman mengalami kesulitan nanti untuk bisa berada di urutan pertama di pencarian YouTube. Nah, itulah mengapa saya lebih menyarankan teman-teman untuk membidik kata kunci yang panjang saja terlebih dahulu, karena biasanya kata kunci panjang seperti ini saingannya biasanya tidak terlalu banyak ya. Nah, caranya kita akan sortir semua kata kunci ini. Nanti kita akan tahu yang mana yang kata kunci mana yang akan kita buatkan videonya. Nah, caranya adalah misalkan di sini misalkan checklist misalkan ya, terserah mau teman-teman isi apa di sini. Misalkan di sini saya tandai ya. Nah, di sini saya ambil. Ini juga boleh kamu teman-teman ambil. Kemudian ini 2022 boleh. Ini cukup panjang ya, 5 kata boleh. Kemudian selanjutnya bisnis online apa yang cocok untuk pemula. Boleh kita ambil yang ini yang panjang-panjang saja ya. Ini kemudian bisnis online untuk ini lumayan pendek, ini ada 5. Tapi jika teman-teman ingin ambil boleh. Oke, kemudian ini juga panjang. Selanjutnya ini juga boleh, ini panjang. Nah, ini aplikasi kunci, ini tidak ya. Kemudian ini juga boleh. Kemudian, nah ini kayaknya panjang semua, kita ambil semua. Nah, oke. Nah, ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nah, jika teman-teman misalkan di sini ya, bisnis online misalkan kita ketikkan di sini. Ya. Bisnis online. Nah, video-video yang muncul di halaman pertama ini artinya adalah video-video yang optimal menurut YouTube sehingga ditempatkan di urutan pertama, kedua, dan selanjutnya. Ya, dan memang view itu tidak menjadi patokan bagi YouTube ya untuk menempatkan sebuah video di posisi pertama, tetapi dia lebih menilai rentang waktu ya, kemudian view-nya. Jika waktunya sedikit, dia baru di posting, kemudian langsung banyak yang nonton, maka itu lebih disukai oleh YouTube ya, dibandingkan meskipun ini kan banyak ya. Di sini. Ini kan ini karena mungkin sudah sangat lama, 6 bulan yang lalu, 69.000 kali ditonton ya. Dan ini 118.000 kali ditonton 2 bulan yang lalu, baru 2 bulan sudah sampai 118.000. Kemudian ini 8.000 ya, 5 hari yang lalu ya. Nah, jadi langsung naik ini ya. Nah, ini 3 juta justru berada di bawah. Jadi memang algoritma YouTube itu jadi dia tidak selalu ya, tidak melulu meletakkan video yang viewernya tinggi di urutan pertama. Akan tapi ya, jika teman-teman hanya membidik kata kunci umum seperti ini ya, misalkan tadi teman-teman hanya membidik kata kunci ini saja ya, maka itu saingan teman-teman nanti di urutan ini berat ya untuk mengalahkannya. Maka itulah mengapa saya menyarankan teman-teman untuk membidik kata kunci yang panjang saja terlebih dahulu, karena ini biasanya saingannya untuk video kita bisa naik ya, dengan membidik menjadikan ini bagian dari judulnya, maka ini untuk naik ke posisi pertama di sini itu biasanya lebih mudah ya dibandingkan teman-teman hanya membidik kata kunci bisnis online ini saja. Oke. Nah, di sini misalkan ini sudah kita tandai ya. Teman-teman tinggal blok semuanya, kemudian data kita short ya, kata kunci mana yang akan kita ambil. Kemudian kolom B A to Z. Nah, kata kunci inilah yang akan kita jadikan sebagai topik video untuk channel kita. Oke, nah ini adalah cara pertama ya,
bagaimana saya melakukan riset kata kunci untuk untuk dijadikan topik untuk video channel saya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara ini. Nah, pada video selanjutnya nanti akan saya ajarkan lagi cara yang lain ya, bagaimana cara melakukan riset kata kunci untuk dijadikan topik untuk video channel kita. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.